Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Pagi ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ketua kelas Nizar, silahkan dipimpin doa ya. Ya, Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa ya. Untuk selanjutnya silahkan diisi absensi yang sudah Bapak kirim di classroom. Oke, sudah Bapak cek, sudah isi semua ya. Sebelum kita lanjut, Bapak minta kepada Ananda yang kameranya masih off, segera dihidupin ya. Oke, baik, terima kasih yang sudah menghidupin kameranya. Selanjutnya Bapak ingin kalian saksikan dulu video berikut ini. Oke, sudah melihat dan menonton video tentang COVID ya tadi ya? Iya, Pak. Walaupun kita belajar daring ini, ya di masa pandemi ini, Bapak harapkan semangat belajar kalian itu tidak hilang ya. Baik, sebelum kita lanjut, Bapak pengen memberikan sebuah artikel untuk Ananda baca. Ayo, siapa yang mau membacakan artikel ini? Saya, Ari. Pak. Irla, oke Irla, ayo coba Irla baca. Kesuksesan Mas Owed. Sebagai seorang anak petani miskin, Mas Owed berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarganya. Orang tuanya hanya mampu menyekolahkan dia sampai tingkat SMP. Walaupun demikian, Mas Owed tetap bercita-cita melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 1980, pergilah Mas Owed ke kota. Di kota mereka berjualan koran di waktu pagi dan berangkat sekolah pada waktu siang. Dari hasil perjualan koran, Mas Owed membiayai sekolahnya, bahkan sampai kuliah ke perguruan tinggi. Kuliah di perguruan tinggi membuat Mas Owed semakin memiliki pengetahuan luas tentang usaha bisnis. Mas Owed tidak lagi berjualan koran di pinggir lampu merah. Dia membuka kios koran dan majalah. Usaha Mas Owed terus mengalami kemajuan hingga perkembangan menjadi toko buku yang laris. Kini Mas Owed memiliki 4 cabang toko buku yang bekerja lebih dari 200 pekerja. Mas Owed yang masa lalunya anak petani miskin kini telah menjadi pengusaha terpandang di kotanya. Penghasilan Mas Owed dari usaha milik gigi. Dari artikel tersebut, menurut kalian bagaimana kisah hidup Mas Owed ini? Sangat menginspirasi, Pak. Oke, Nizar, kenapa bisa menginspirasi Nizar? Soalnya Mas Ud memiliki keinginan besar untuk mengubah jalan hidupnya. Iya, bagus sekali Nizar. Oke. Nah, sekarang kalian mau nggak seperti Mas Owed ini? Mau, Pak. Mau. Atau mungkin bahkan pengen lebih dari Mas Owed ini? Mau. Ya. Pak. Ya. Nah, kalau pengen lebih atau pengen sama kayak Mas Owed ini, apa usaha yang akan kalian lakukan? Ayo. Jawab. Keras. Kerja keras. Kerja keras, bagus. Terus? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Iya. Jujur. Jujur. Nah, jadi kalau pengen jadi orang sukses itu harus menjadi seorang yang pekerja keras ya. Harus jujur, kuncinya itu kejujuran. Ya. Nah, dari kisah Mas Owed ini, nah inilah nanti yang akan kita pelajari yaitu tentang materi mobilitas sosial ya. Nah, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Bapak harapkan nanti Ananda semua itu mampu mengidentifikasi dan menganalisis terkait masalah nanti yang Bapak tampilkan ya, yang Bapak sajikan. Nah, Bapak harapkan Ananda bisa memecahkan masalah tersebut dengan rasa penuh tanggung jawab,
kemudian dengan rasa syukur, kemudian mampu nanti menyajikan hasil diskusinya dengan rasa percaya diri, ya. Jadi di mana nanti Ananda semua akan melakukan diskusi kelompok, ya. Nah, kemudian di akhir pembelajaran nanti kita ada tugas individu. Nah, jadi nanti Ananda mengerjakan post-test yang sudah Bapak siapkan melalui Google Form-nya. Untuk kelompoknya, untuk sudah Bapak siapkan dan sudah Bapak share di Google Classroom. Ya, sekarang coba silahkan lihat kalian termasuk dalam kelompok berapa. Ya, coba cek sekarang ya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi kita pada hari ini yaitu mobilitas sosial. Nah, baik sebelumnya bagi yang mikrofonnya masih aktif, tolong di-mute dulu ya. Nah, kameranya aja yang diaktifkan. Oke, sudah semuanya, terima kasih. Di mana materi kita pada kali ini adalah tentang mobilitas sosial ya. Mobilitas sosial itu merupakan suatu gerak perpindahan individu, ya, gerak perpindahan individu atau keluarga atau kelompok dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Nah, contoh ya, seperti kisah Mas Soed tadi. Jadi di situ nampak ya perubahan statusnya dari orang biasa sudah menjadi orang sukses Mas Soednya. Nah, mobilitas sosial ini bisa terjadi apabila terjadi perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang, baik dalam lapisan sosial mereka yang berbeda ataupun dalam lapisan sosial yang sama. Terus bagaimana bentuk-bentuk dari mobilitas sosial ini? Nah, mobilitas sosial ini ada dua bentuk. Yang pertama itu adalah mobilitas sosial vertikal. Ya. Nah, di mana mobilitas sosial vertikal ini artinya perpindahan status sosial seseorang itu ya pada lapisan yang berbeda. Bisa naik, bisa turun, ya. Nah, bentuk mobilitas yang kedua yaitu mobilitas sosial horizontal. Nah, mobilitas sosial horizontal ini artinya perpindahan status sosial seseorang ataupun sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Ya, yang sama seperti tadi Bapak kasih contoh. Misalnya Bapak di SMP 20 Batam jadi guru IPS, pindah ke SMP 25 tetap menjadi guru IPS. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, ya, Bapak minta kalian lihat video tayangan materi mobilitas sosial berikut ini ya. Nah, silahkan disimak video berikut. Oke ya. Jadi Bapak harapkan dengan materi yang barusan Bapak tayangkan itu bisa lebih menambah pemahaman kalian tentang mobilitas sosial. Ya. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan coba memberikan sebuah contoh kasus ya, di mana contoh kasus ini nanti akan kalian diskusikan melalui kelompoknya yang sudah Bapak bagikan tadi ya. Nah, sekarang coba dengar dan simak dari contoh kasus berikut ini. Oke, itu tadi merupakan contoh kasus yang akan menjadi bahan diskusi untuk kalian nanti ya. Sekarang coba Ananda semua
silahkan buka LKPD yang sudah Bapak kirim di Classroom. Baca di situ perintah ataupun langkah-langkah kegiatan. Setelah itu kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak kirim di Classroom. Bapak kasih waktu 15 menit. Ya, silahkan diskusikan sekarang dengan kelompoknya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok ya. Oke, baik, langsung saja kepada kelompok 1. Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Putri Nadia. Oke, Putri, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nomor 1. Jawabannya karena termasuk dalam contoh mobilitas sosial vertikal turun, sebab terlibat dalam kasus penyalahgunaan wewenang, Kapolri melepas jabatan Kolwas Baskrim Polri. Ya, terus. Nomor 2. Mengapa kasus itu bisa terjadi? Sebab dia tidak bertanggung jawab dalam tugasnya dan tidak jujur dalam mengerjakan tugasnya sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang. Oke, bagus sekali. Terus. Nomor 3. Bagaimana cara mengatasi permasalahan pada mobilitas vertikal turun? Harus disiplin, bertanggung jawab, jujur, integrasi tinggi, dan tidak mudah menyerah. Oke, bagus sekali jawabannya. Terus, lanjut yang terakhir. Nomor 4, hal apa yang dapat kamu lakukan agar kamu melakukan mobilitas vertikal naik? Harus bekerja keras, harus bertanggung jawab, dan harus jujur. Oke, bagus. Terima kasih Putri yang sudah menyampaikan hasil diskusinya ya. Oke, kasih tepuk tangan. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ananda semua yang sudah bagus dalam pelaksanaan diskusi kelompoknya. Ya. Untuk selanjutnya, Bapak pengen tanya sama kalian, apa materi kita hari ini yang paling kalian sukai? Ayo. Mobilitas vertikal naik seperti kisah yang dialami Mas Oet. Oh, bagus sekali ya. Coba siapa yang bisa menyimpulkan dulu pelajaran kita hari ini? Oke, ayo Irla, silakan Irla. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dari status sosial yang satu ke sosial lainnya. Mobilitas sosial ada bentuk, yaitu 1. Mobilitas sosial vertikal dan 2. Mobilitas sosial horizontal. Di mana mobilitas sosial vertikal terbagi 2, yaitu 1. Mobilitas sosial vertikal naik dan 2. mobilitas sosial vertikal turun. Sudah, Pak. Oke, bagus sekali ya. Nah, oke, baik. Itu kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Nah, sekarang coba kerjakan tugas individu. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Oke, silahkan Ya, kerjakan sekarang. Ya, Pak. Oke, baik. Udah selesai ya semuanya ya. Alhamdulillah, Bapak lihat nilai kalian sudah bagus-bagus. Untuk materi kita berikutnya, Bapak sudah berikan di Google Classroom, di forumnya ya. Silahkan kalian baca-baca. Kemudian di bawahnya ada 3 pertanyaan yang bisa kalian jawab nanti ya. Sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, sekali lagi Bapak ingatkan agar kalian semua selalu menjaga kesehatan ya dan tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silahkan Ketua kelas berdoa dulu. Silahkan. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa ya. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Ananda yang sudah bersedia hadir dan sampai jumpa materi berikutnya. Iya, Pak.